anggaran 450 triliun dalam setahun yang akan digunakan hanya untuk satu program. Yang bener aja. Ini kayaknya memang program dari Prabowo Gibran ini nggak ngotak ini. Bayangkan 450 triliun dalam setahun hanya untuk satu program saja, yakni makan gratis. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari anggaran 450 triliun dalam setahun yang akan digunakan hanya untuk satu program. Yang bener aja. Ini kayaknya memang program dari Prabowo Gibran ini nggak ngotak ini. Bayangkan 450 triliun dalam setahun hanya untuk satu program saja, yakni makan gratis. Sementara kalau kita bandingkan dengan program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, 2.500 triliun dalam waktu 5 tahun. Artinya per tahun akan menghabiskan 500 triliun untuk 21 program unggulan. Perbandingannya kan jomplang banget. Satu program 450 triliun, nambahin 50 triliun sudah menjadi 21 program unggulan. Dan program ini, unggulan ini untuk mensejahterakan masyarakat, kemudian untuk memberantas korupsi, dan meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau kita melihat debat kemarin, Profesor Mahfud di closing statement-nya, beliau ini menyampaikan 21 program unggulan dari Ganjar Mahfud. Sudah saya tampilkan di samping, saya kutip dari sindonews.com, mungkin bisa saya bacakan, saya nyontek dulu ya. Ada 17 juta lapangan pekerjaan, 1 desa, 1 vaskes, 1 naskes, lalu 1 kader posyandu, 10 juta hunian semudah punya motor, kemudian sekolah dapat gaji, plus pasti kerja, 1 keluarga miskin, 1 sarjana, perempuan maju, buruh naik kelas, kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara, mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi, masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi, guru ngaji dan guru agama digaji, pasokan pangan harga enak di kantong, lansia bahagia, anak cucu gembira, petani bangga bertani, di laut kita jaya, nelayan sejahtera, disabilitas mandiri berprestasi, 1 desa 1 mobil akses, kemudian internet super cepat, gratis dan merata, bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran, kemudian sikat KKN dan KTP Sakti. Nah, ini kan 21 program ini memang mencakup hampir seluruh aspek dari kesejahteraan masyarakat, kemudian juga memberantas korupsi, lalu ada peningkatan kesejahteraan di sana, ada peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan fasilitas kesehatan. Ini 21 program, kemudian dengan anggaran 500 triliun. Bayangkan, bandingkan dengan program dari Prabowo Gibran yang 450 triliun hanya untuk satu program, yakni makan gratis. Bayangkan, apa jadinya negara ini kalau misalkan itu terwujud? Bangkrut kita. Nah, meskipun mereka dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini kan mengatakan bahwa ini tidak akan mengganggu dari APBN untuk yang lain. Misalkan untuk bansos tidak akan diambil, kemudian untuk fasilitas pendidikan juga tidak diambil, fasilitas kesehatan tidak diambil, katanya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, anggarannya dari mana? Sementara kita sendiri untuk beras saja, ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri saja itu masih kurang. Bahkan kemarin Presiden Jokowi sudah mengatakan akan mengimpor lagi dari India dan Thailand. Itu baru beras. Belum susunya, yang katanya susu gratis. Kita, pasokan susu kita untuk domestik saja, itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Harus impor lagi dari India misalkan. Makanya kenapa India berani memberikan susu gratis kepada masyarakatnya, karena produksi susu di India ini melimpah, sapinya banyak,
Bahkan sudah diekspor kemana-mana, tapi tetap produksinya melimpah. Akhirnya, daripada ini kemudian membuang, oleh pemerintah dibeli, dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Nah, kita produksi susu dalam negeri saja masih kurang. Harus impor. Nah, kalau misalkan ini semuanya kemudian impor, beras juga impor, meskipun nanti makan gratis akan memberdayakan UMKM di sekeliling kita, celah korupsi di sana sangat besar. Hanya untuk satu program makan siang gratis. Ya memang kita tahu tujuannya untuk meningkatkan gizi. Untuk meningkatkan gizi. Katanya untuk meningkatkan gizi. Tapi sekarang kalau misalkan dianggarkan berapa untuk satu kali makan. Nanti dari pusat turun ke provinsi sekian, dari provinsi ke kecamatan, ke kota kabupaten turun lagi sekian, ke kecamatan, ke kelurahan, ke RT RW, banyak sekali yang akan disunat. Karena pengalaman kita, beberapa kali bansos dan sebagainya, kalau tidak melalui kartu Indonesia Sejahtera, itu banyak yang sekali disunat. Belum lagi pengadaannya, proyeknya, tendernya. Meskipun pemberdayaan UMKM, tapi kan banyak sekali celah untuk korupsi di sana. Nah ini kalau bagi saya, proyek ini hanya untuk bancaan, bukan untuk mensejahterakan masyarakat. Sekarang masyarakat kita memang butuh makan, tapi kan tidak semuanya ini melulu hanya untuk makan. Apalagi ini katanya target untuk anak-anak usia sekolah dan balita 82,9 juta anak. Sementara dari 82 juta anak sekian ini, apakah semuanya kekurangan makan? Apakah semuanya kekurangan susu? Enggak kan? Bahkan banyak juga di antara mereka ini kemungkinan mereka mendapatkan makanan, mendapatkan gizi jauh lebih baik dari apa yang akan diberikan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Lalu apakah ini bukan akan menjadi mubazir? Sangat mubazir bagi saya. Sementara kalau kita bandingkan dengan program Ganjar Mahfud yang 21 tadi, mencakup berbagai sektor. Ini kan tujuannya memang jelas, untuk menuju Indonesia emas, menuju Indonesia gemilang, menuju Indonesia unggul di 2045. Berbagai sektor. Meskipun katakanlah dari 21 program tadi, tidak semuanya bisa terpenuhi. Bukan berarti tidak bisa diwujudkan, tapi agak sulit bagi saya. Salah satunya adalah 10 juta rumah hunian yang didapatkan semudah mendapatkan kredit motor. Kalau bagi saya ini agak sulit karena banyak sekali aspek yang harus diperhitungkan. Bagaimana nanti perhitungan bunganya, lalu bagaimana nanti track record dari calon nasabah ini, itu sangat diperhitungkan. Itu sangat melibatkan banyak pihak. Mungkin bisa dilaksanakan, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat. Mungkin bisa nanti 5 tahun ke depan, mungkin bisa, tapi agak susah. Tapi kalau misalkan satu saja program ini yang gagal, katakanlah, masih ada sisa 20 program yang lain. Masih ada yang bisa diunggulkan. Sementara mereka satu produk ini, satu program unggulan ini, kalau misalkan ini gagal, korupsi di mana-mana, lalu kemudian yang nyampe ke masyarakat, apa yang didapatkan tidak sesuai dengan harga yang diperhitungkan, tidak sesuai dengan ekspektasi, apa hasilnya? Zong dong. Lagi pula, kalau kita melihat beberapa kali kesempatan mereka ini kemudian bagi-bagi susu, yang dibagikan ini loh susu UHT, bukan susu segar. Susu kemasan, susu pabrik yang justru di sana sangat banyak sekali gula. Bisa jadi akan menuju Indonesia diabetes di 2045. Meskipun dari tim kampanye nasional katanya sudah memperhitungkan segala macam, sudah ada kajiannya. Kemudian Hasim kemarin mengatakan bahwa 450 triliun ini sudah ada hitungannya sendiri dan uangnya sudah ada sekarang. Kita juga pasti menyaksikan itu semua. Ngapain 450 triliun hanya untuk satu program? Mendingan ditambahin 50 triliun, 500 triliun untuk 21 program yang menjangkau seluruh aspek. Ini kan cuma satu aspek, hanya katanya untuk meningkatkan gizi, mencegah stunting katanya. Tapi kan ya itulah, tidak semuanya anak ini kemudian di usia sekolah mereka mengalami stunting, tidak semuanya mereka kesusahan makan. Kan bisa dikonversikan dengan anak-anak yang lain. Misalkan pun ada anak dari seorang
petani katakanlah. Anak petani ini gizinya semuanya tercukupi. Bapaknya punya sawah, kemudian ibunya punya ladang, segala macam. Semua gizi terpenuhi. 4 sehat ini sudah terpenuhi. Mungkin yang dia butuhkan adalah akses internet. Di daerahnya ini akses internet susah. Nah, di program Ganjar Mahfud sudah ada. Itu yang kemudian dibutuhkan. Jadi, kalau misalkan anak sudah membutuhkan makanan sudah terpenuhi, ada aspek lain yang harus dipenuhi. Internet misalkan. Lalu bagaimana akses pendidikan? Misalkan guru ngaji, guru agama lain diberikan insentif supaya apa? Kualitas pendidikan semakin bagus, supaya mereka bisa memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak yang mereka didik. Itu kan juga menjadi kebutuhan yang sangat penting, bukan hanya sekedar makan. Mungkin memang banyak masyarakat kita yang butuh makan, tapi kan nggak sekedar itu. Mereka harusnya diberikan fasilitas, diberikan akses yang lebih mudah untuk UMKM dan koperasi misalkan. Untuk pekerjaan 17 juta itu. Jadi sudahlah, program ini program omong kosong. Sama seperti ketika Gibran sampaikan di debat kemarin. Banyak sekali omong kosong. Yang jelas, program ini banyak kosongnya dan banyak bohongnya. Dan yang jelas, banyak sekali potensi korupsi di sana. Dan alhamdulillahnya, kabar terbaik ini, program makan ini hanya untuk makan siang. Jadi kalau misalkan di luar negeri ada istilah no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Nah, di sini hanya makan siang yang gratis. Sementara makan pagi sama makan malam, lu nyari sendiri. Mau? Kalau saya sih wegah. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk program unggulan yang omong kosong. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia unggul.